Jadi Bu, di TK Ibu ini apa saja yang sudah diajarkan kepada anak usia dini, namun yang sudah direkap dalam kurikulum? Kita terutamanya anak-anak ini diajarkan tentang penanaman akhlak ya, jadi akidah akhlak, mulai dari akhlak pada Allah, kepada manusia ya, sama termasuk ya orang tua, guru ya, teman-teman dengan sikap yang baik, etika yang baik, tidak ada punya adab yang bagus ya dalam pergaulan. Kemudian akhlak pada binatang, pas di sini banyak kucing ya. Nah, jadi ya ada mereka terus kita binatang dan berbagi, kalau ada bawa nasi dikasih ke kucing, karena itu dapat pahala ya, karena itu dia adalah makhluk Allah. Dan untuk apa akhlak kota tanaman itu sengaja sekali sebulan atau 2 bulan anak membawa apa bunga ya, anak yang kecil ini mereka langsung menyiramnya sendiri, merawatnya sendiri. Jadi tidak berharap di apapun kita Allah itu kita harus berakhlak pada mereka. Kita ada rasa salah kita kepada kita itu. Atau mungkin atau mungkin Bu, misalnya seperti rasa ucapan terima kasih, meminta maaf, ya kita itu yang paling utama itu adab ya. Datang kan kita ajarkan kepada anak didik, kalau mau pergi sekolah kita harus salaman sama orang tuanya ya, sampai di sekolah ucap assalamualaikum ya, di rumah juga ya, sekolah kita assalamualaikum dan salaman sama guru ya, seperti begini ya, tangannya begini ya, tidak begitu ya. Kemudian apa namanya, nanti pulang sekolah ucapkan salam dan salaman lagi sama gurunya. Itu adab di saat kita mau masuk sekolah, berangkat sekolah, masuk sekolah dan mau pulang. Itu diwajibkan buat anak kita terbiasa dengan hal demikian. Walaupun itu, tapi itu sangat berpengaruh pada jiwanya supaya bisa selalu menghargai ya, orang-orang yang berbuat baik padanya. Ataukah Bu, anak usia dini sini apakah sudah tertanamkan mungkin meminta maaf kepada temannya atau berterima kasih gitu Bu? Misalnya kan dia berantem nih Bu sama temannya, apakah sudah ada inisiatif dalam dirinya untuk meminta maaf atau bagaimana? Ya, itu memang kita ajari dari dini ya, karena namanya anak-anak ya selalu egonya di dini ya, dia mau jadi raja, dia terhebat, asal dipinjamkan apa itu dia marah kan, apa barangnya enggak, karena susah ngurusin gitu ya, kan kita ajarin kalau kita berbagi bisa memberikan menjaga teman kita dapat pahala, nanti pahala banyak akan bisa mendapat surga ya. Jadi kalau dia salah enggaknya dia harus sportif untuk meminta maaf ya, dan yang merasa dirinya dizolimi, jadi yang namanya harus bersedia untuk berhati hati untuk memaafkan ya, karena itu sifat pemaaf adalah sifat yang sangat mulia dan memaafkan adalah sifat yang sangat mulia. Maka kita harus bertanya Allah. Jadi kita menanamkan dalam sesi materi ya tentang apa namanya akidah akhlak ini ya, berakhlak dengan punya jiwa yang lapang, karena itu manusia ini tidak sempurna, selalu ada kesalahan, jadi harus mau minta maaf dan mau memaafkan. Itulah manusia yang baik. Baik Bu, saat mereka berinteraksi Bu, biasanya ada nggak Bu saling dorong-mendorong gitu? Oh itu sering itu karena kalau mau keluar kelas ya, mau pergi belajar, dorong kadang jatuh, nangis, kan itu apa aja. Disitulah ajang memaafkan minta maaf, kan ibu sering apa? Kalau kita mau keluar harus tanamkan budaya antri. Jadi jangan didorong, misalnya yang perempuan duluan, ya karena atau laki-laki duluan. Jadi kalau disama-samakan perempuan dan laki itu sering dorong-mendorong, gitu kan? Namanya naluri anak ya. Nah. Jadi laki-laki merasa dia hebat, dia mau duluan. Yang perempuan didorong supaya lambat keluar ya, nah itu tidak sering terjadi. Kadang sampai karena ibu di sini semuanya kan ada luka sedikit kan, disediakan ada luka di sini. Jadi kita selalu menanamkan kalau keluar harus tertib, apa namanya, rapi dan berapa, apa namanya,
bergilirannya misalnya harus apa namanya, nggak berebutan ya, jalan bagus-bagus kayak biasa, kamu terlalu ini cepat mengejar apa kan, ada namanya begitu kayak namanya. Tapi kan kadang namanya anak, kadang dia dengar, kadang dia lakukan juga aslinya yang kebiasaan dorong-dorong itu sering terjadi tuh. Terus apa lagi? Eh, Ketika dia memasuki ruangan, Bu, apakah sudah tertanamkan dalam dirinya untuk mengucap salam apa ya? Kita dari awal kita masuk ya, salam itu adalah ucapan selamat. Itu termasuk harus wajib dilaksanakan ya. Karena kita apalagi ini kan RA atau apa itu kan Islamnya. Jadi ucapan salam kalau bertemu dengan orang lain ya, apalagi bertemu dengan guru ya, dengan teman-teman, kita harus mengucapkan salam, karena salam itu adalah ucapan selamat untuk orang yang kita temui, dan dia mengucapkan waalaikumsalam, jawabannya selamat pula untuk kita yang mengucapkannya. Jadi budaya salam itu memang ditanamkan sejak awal dia masuk belajar, kenalan dengan apa ya, dengan lingkungannya. Jadi udah masuk belajar sudah terbiasa misalnya. Di TK Ibu ini apakah sudah menganut kurikulum Merdeka atau masih di kurikulum 2013? Kita udah kurikulum Merdeka ini ya, bukan mana saya. Cuma dulu pernah apa kurikulum apa 2013. Kemudian kemudian ini kita tahu dia ada program khusus ya untuk agama, dan dua apa namanya istilahnya, dua silabus. Kita juga ada memakai apa silabus TK ya, yang umum dan agama. Itu plusnya agamanya ya, ada umum ada agama. Dia ada kurikulumnya, ada kurikulum yang dipakai oleh TK ya. Namun yang sudah direkap dalam kurikulum itu, Bu, akhlak apa saja yang sudah ada dalam kurikulum yang telah diterapkan di TK? Ya itu yang ibu bilang dari awal tadi ya. Dalam akhlak ini kan kita berakhlak kepada Allah, kepada ciptaan Allah, termasuk manusia, termasuk binatang, kepada Allah, tumbuh-tumbuhan yang lingkungan kita. Jadi makanya kan ada istilahnya pelajaran akidah akhlak. Akidah itu bukan tapi orang Mekah itu jauh paling akhlak. Nah, malu mengingat di mana asal memberikan itu baik akhlaknya. Jadi kalau dalam tuntunan agama itu akhlaknya tugas utama, karena itu dasar anak-anak itu. Tanpa akhlak yang mulia, tanpa adab yang baik, setinggi apapun ilmu kita tidak apa ya. Makanya dari awal akhlak mulia kepada Rasulullah kan sebagai contoh dan fitnah yang harus kita apa namanya, pedomannya harus kita pelajari ya. Dia adalah yang diberikan kepada Allah pada kita, dan artian sebagai makhluk istimewa untuk dijadikan sebagai sumber dalam akhlaknya. Jadi Rasulullah itu sekalian menggunakan akhlak umat manusia, dan Islam umat manusia. Itu umum. Ada lagi? Jadi cukup ya. Jadi tergantung dari mana tadi jadi. Ayo Bu, perkenalkan saya Azizatul Rosida, biasa dipanggil Iza. Saya merupakan mahasiswi UNP dari jurusan PG Politik. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai guru TK terkait dengan akhlak. Ini yang sudah diajarkan di TK, Bu. Ini merupakan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan keagamaan anak usia dini. Bukan observasi ya, bukan. Bukan, Bu. Jadi pendidikan keagamaan usia dini. Jadi untuk apakah misalnya kita wawancara sama guru, sama kepala sekolah ya. Ibu walaupun sebagai kepala sekolah, ibu tetap jadi guru. Ibu senang. Guru itu memang suatu hal istimewa ya. Manusia yang berjasa, maksudnya dia bisa berbagi ilmu apa dari kelas anak-anak. Kalau kepala sekolah itu kan pendidikan kan tidak terlalu banyak tidak ya. Tapi ibu harus masuk mengasih pelajaran atau masuk apa namanya bimbingan keagamaan ya, tentang bimbingan Islam itu ibu langsung ya. Dan ibu bisa dakwah juga ya, jadi apa ya berkaitan apa namanya klub ya.
Enggak dilepaskan ke guru makom tugasnya ya